melawan Bapak Jokowi selaku presiden. Tuh, jadi gugatan perdata tentang ijazah palsu berlanjut guys, berlanjut. Karena memang walaupun harus dipenjara Bambang Tri, Gus Nur, kita tahu ya itu hukum dunia ya, kita ikuti persidangannya kemarin ya kan. Kita ngikuti persidangannya, tapi sampai hari ini kita belum tahu ijazahnya. Ini juga mungkin ada hubungannya sama cawi-cawinya Bapak Jokowi ya. Takutnya kalau umpamanya ganti rezim terus tiba-tiba dipermasalahkan kan malu ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sangat tutup akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, sidang kasus Bambang Tri dan Gus Nur ya, tentang sumpah mubahala itu yang ada kaitannya dengan ijazah palsu memang sudah divonis, dan Gus Nur sudah banding juga. Ya memang selama persidangan sampai hari ini kita belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Belum ada ya. Jadi ini sih nggak tahu gimana ya ceritanya sampai begitu amat ya kan. Ini mubahalanya masalah ijazah palsu, ijazahnya nggak pernah muncul. Ya tapi namanya orang berjuang ya, meyakini kebenaran yang mereka perjuangkan ya. Alhamdulillah gue mendapatkan video dari Bang Egy Sujana Channel ya, bahwasanya mereka mendatangi lapas ya, minta surat kuasa dari Bambang Tri untuk melanjutkan kasus ijazah palsu. Wah keren, panjang umur perjuangan. Artinya mereka tidak menyerah guys, walaupun sudah divonis mereka tetap ya, karena sidang kemarin itu yang di Solo itu sampai bandingnya pun sampai hari ini kita belum pernah melihat ijazah palsu, ijazah aslinya Pak Jokowi. Nggak ada. Dan ini ada video ya, nanti kita tampilkan sedikit di sini ya, secukupnya. Nanti kalian di akhir video ini gua akan tampilin fullnya ya guys ya. Nih videonya guys, kita tonton sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Egy Sujana dan rekan-rekan. Imron mana Imron? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ipar saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya di depan lapas itu ya. Tangan hari ini Egy dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan hari ini sekaligus menghadiri 26 tahunnya ulang tahun Mega Bintang, Bang Egy dan kawan-kawan, Muslim Arbi, saya sendiri Damai Ari Lubis, dan kawan-kawan dari Solo, dari Surabaya, dari Jember, dari Pemalang, dari Malang, dari Jakarta juga, Mojokerto, semuanya kawan-kawan di sini merasa bangga, terima kasih karena masih dipercaya oleh Bambang Tri memberikan kuasa untuk melakukan gugatan perdata melawan Bapak Jokowi selaku presiden. Tuh. Jadi gugatan perdata tentang ijazah palsu berlanjut guys, berlanjut. Karena memang
walaupun harus dipenjara Bambang Tri, Gus Nur, kita tahu ya itu hukum dunia ya, kita ikuti persidangannya kemarin ya kan. Kita ngikuti persidangannya, tapi sampai hari ini kita belum tahu ijazahnya. Ini juga mungkin ada hubungannya sama cawi-cawinya Pak Jokowi ya. Takutnya kalau umpamanya ganti rezim terus tiba-tiba dipermasalahkan kan malu ya. Mungkin begitu ya. Lanjut. Onreh matik overhead dat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena tidak mau menunjukkan ijazah palsunya yang dicurigai ditengarai palsu. Utamanya sekarang saat ini akan digugat plus ijazah S1 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk itu kami harapkan Bapak Jokowi coba Anda berikan segera melalui Mendiknas atau melalui Universitas Gajah Mada, DPR RI atau lembaga publik lainnya. Iya, tunjukin aja ijazah aslinya kan selesai. Jangan nunjukin foto dosen, guru, bukan ijazah yang diminta. Iya, gue pernah tuh podcast sama Bang Egy, gue bilang kan, gue besok-besok kalau ditanya polisi nih, di stop polisi di jalan, mana SIM-nya, tunjukin aja pernah ke Samsat. Saya pernah ke kantor Samsat, itu saya pernah konferensi pers di Samsat. Kenapa begitu? Yang ditanya SIM, kenapa nunjukin itu? Lah Pak Presidennya dimintain ijazah, nunjukin apa? Ya kan? Dan ini keren. Mereka ini keren. Artinya perjuangan itu nggak berhenti gitu. Walaupun udah harus dipenjara melalui persidangan, melalui intimidasi. Ya, tapi perjuangan terus lanjut. Jadi gugatan perdata masalah ijazah palsu ini berlanjut. Jelas diperlihatkan kepada publik melalui para aktivis, pers dan lain-lain, Mendiknas dan lain-lain. Supaya kami tidak jadi gugat. Kalau Anda benar-benar mempunyai ijazah S1 asli dari UGM, fakultas bukan perkayuan, fakultas kehutanan. Demikian Bapak Jokowi. Salah satu penggugatnya adalah aktivis yang tidak akan mencabut, tidak akan goyah sampai PK, sampai Anda pensiun. Demikian, silakan rekan kami calon penggugat selain Bambang Tri yang telah memberi kuasa. Tertulis langsung hari ini, hari Minggu 11 Juni 2023 di Solo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin kepala lapas. Dan atas izin kepala lapas, petugas. Tentunya kami nggak bisa masuk. Nggak mungkin ini kalau dipalsukan, mereka para petugas memalsukan, malah bertambah delik. Silakan Pak Arbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bang Muslim Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apapun ceritanya, saya tetap meminta agar supaya saudara Bambang Tri dibebaskan. Karena hukumannya itu zalim ya, pertama itu. Yang kedua, ini akan saya sebagai penggugat akan menggugat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan perdata, ya kan? Ini dalam rangka apa? Ini adalah hak publik, ya kan? Untuk karena Jokowi itu presiden saya juga, ya kan? Jadi kita boleh bertanya lewat pengadilan. Karena selama ini kan tidak pernah nongol itu barang, ya kan? Ijazahnya itu. Sedangkan korban sudah ada tuh. Pengadilan yang kemarin kan korban baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Nah, oleh sebab itu saya dengan berdiskusi dengan saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis, ya kan, untuk melayangkan segera mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saudara Bambang Tri Mulyono yang sekarang ini berdekam di penjara sudah menyampaikan surat ini, meskipun apa betul itu kan? Apa betul surat ini? Iya, ya. Ini tanda tangan ini. Iya, sah ini. Sah ya, secara hukum sah, ya kan? Enggak, Bang. Nah, ya. Buat lawyer supaya jelas ya, nggak ada urusan libur atau nggak libur. Ya. Karena kita diberi kuasa, berarti kita birinya si Fulan ini. Ya. Jadi kita insyaallah pesan Perdana Menteri agar Anda sabar, kami berjuang. Mudah-mudahan Allah meridai langkah ini supaya Anda segera bebas dan pengadilan ini mencapai titik terangnya. Kan semakin gelap di pengadilan. Oke. Kita kalau saya udah jelas lah ya. Ini aspirasi dari Surabaya, dari mana aja tadi? Ada dari Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Batu. Nanti mulai dari ini. Singkat, kita ini mau menuntut ijazah. Nggak apa-apa. Ini kamu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha kita diridhoi Allah dan Bambang Tri bebas. Amin. Salah satu terus semua. Jadi Jelas-jelas. ini nggak sia-sia. Oke.
insya Allah Bambang Tri bebas karena Amin. selama persidangan tidak pernah ditunjukkan ijazah aslinya dan Betul. sebagai tergugat Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan. Dari Nah. sini sudah nyata-nyata bahwa ijazah itu palsu karena dia tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Nah. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan menjadi Allah, amin. amal ibadah kita dan Amin. bebas. Insya Allah. Oh, Masya Allah, Bambang Tri dan Gus Nur bebas. Jokowi masuk penjara. Jokowi masuk penjara. Wah, semangat takbir. Terima kasih. Ini pendapat masyarakat harus dihargai. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Insya Allah Bambang Tri keluar bebas, Jokowi harus masuk. Terima kasih. Itu juga pendapat publik Bapak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masyarakat ini, oh ya, masyarakat ini bikin bingung tentang ijazah ini ya. Jadi kita hanya memastikan sebenarnya punya ijazah atau tidak. Udah Nah, nggak ada. Lah kalau nggak ada ya bagaimana sampai lolos sampai presiden. Mau kita jadi pegawai negeri kelas 1 aja harus pakai ijazah asli. Maksud ini sudah sampai presiden kok nggak jelas ijazahnya. Bagaimana tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu sampai jadi presiden. Itu aja, terima kasih. Mudah terbuka. Nah, jadi itu jadi permasalahan ini kenapa lu pentingnya nih ya Pak Jokowi ini kemarin kan ada kalimat cawe-cawe itu ya. Ini salah satu yang menjadi kekhawatiran beliau mungkin. Salah satu kekhawatiran Pak Jokowi kenapa harus cawe-cawe. Iya, katanya demi bangsa dan negara ya. Mungkin juga karena takut kalau kasus ijazahnya ini lanjut ya. Singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perjalanan waktu seperti ini, masyarakat sudah bisa menilai Sedikit yang mana yang hak dan mana yang batil. Seharusnya memang harus gentle dan kasatria. Kalau memang tidak punya ijazah, sampaikan saja memang sudah tidak dan mundur secepat mungkin. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada pemerintah supaya segera membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur. Karena memang beliau yang membebaskan bukan pemerintah, hakim membebaskan Bambang Tri dan Gus Nur. Karena beliau memang menegakkan kebenaran dari keadilan. Nah ini buat Jokowi, kalau mereka kalau punya ijazah asli, tolong tunjukkan biar publik tidak gaduh, biar urusannya cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat lah. Lawyer lain beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat kuasa ini alhamdulillah Bang Egy dan kawan-kawan sudah dapat. Insya Allah perjuangan akan lebih hebat lagi. Jokowi siap-siap, Anda harus turun segera. Terima kasih. Saya dengan tim lawyer ya, DHL, Dama Hari Lubis, Egy Sujana dan ini Andika, yang lain menyusul. Komentar Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada petugas Lapas Surakarta yang tadi sudah bersedia untuk memfasilitasi kami meminta surat kuasa dari Bambang Tri. Jadi Bambang Tri memberikan surat kuasa ini resmi dibantu oleh petugas di lapas. Yang kedua, bahwa setelah putusan Gus Nur kemarin, bahwa itu yang kami yakini adalah keputusan yang penuh dengan rasa dendam. Dan hari ini setelah acara dari Kartopuran, setelah acara dari Solo, ini adalah bukti bahwa surat kuasa ini, kasus ijazah palsu masih terus berlanjut. Jadi masyarakat masih menanyakan bagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi atau bagaimana sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini secara terang benderang. Jadi mohon nanti ditunggu untuk gugatan kita selanjutnya, bahwa kami masih menggugat bahwa masyarakat masih ingin tahu bagaimana ijazah asli Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas. Dan yang kami jadikan dasar adalah beberapa fakta-fakta hukum yang terkuak pada persidangan
Gus Nur dan Bambang Tri yang kemarin. Tuh, itulah guys ya, likuli syai'in fusoleh. Segala sesuatu ada baik, ada hikmahnya, ada baiknya ya, ada baiknya. Jadi persidangan Gus Nur dan Bambang Tri kemarin yang berlangsung begitu lama, segitu lamanya, menghadirkan saksi-saksi, itu bisa jadi barang bukti untuk gugatan ini guys. Jadi udah ya, kesimpulannya udah begitu. Artinya nggak usah lama-lama nih video. Bahwasannya gugatan ijazah palsu ini berlanjut. Mereka tetap berjuang. Ini keren-keren. Kita apresiasi perjuangan ini. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, kita doakan aja. Kalau memang asli ya tunjukin yang asli. Ya kalau memang asli. Kalau memang palsu bersiaplah. Dan yang menjadi concern gue adalah, ya, apakah ini menjadi salah satu faktor Pak Jokowi itu dalam tanda kutip cawi-cawi itu di Pilpres sehingga terkesan tidak netral, sehingga membuat gaduh kemarin itu ya banyak itu, kok cawi-cawi banyak, DPR ngomong ini ngomong. Nah, lu bayangin nggak tuh kalau umpamanya Pak Jokowi nggak cawi-cawi terus ini dilanjut, sekarang aja masih berlanjut, gimana nanti? Ya kalau penerusnya umpamanya nggak bisa, bahaya ya, bisa jadi begitu ya. Oke, itu aja guys dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu walinaya walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan, terus kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.